Bismillahirrahmanirrahim. Bab mukjizat. Mukjizat Rasul yang paling nampak dan masih wujud dan merupakan dalil yang sangat jelas yang tidak pernah ada kebatilan baik di depannya atau di belakangnya adalah Al-Quran sebagai mukjizat terhadap beberapa bulagha musuh-musuh yang pada waktu itu ahli sastra. Nah, sedangkan mukjizat yang selain Al-Quran tidak bisa dihitung jumlahnya karena hakikatnya semua dari mukjizat selain Al-Quran itu adalah satu, tapi tambah-tambah, satu tapi tambah-tambah yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Sebab yang benar keramatnya para aulia itu juga mukjizatnya para nabi. Kenapa? Karena aulia mendapatkan karomah itu dengan mengikuti dan mengamalkan ajaran nabi. Yang berarti karomah itu juga termasuk bagian dari mukjizatnya nabi. Akan tetapi Syekh Hasyim Asy'ari akan menjelaskan tentang mukjizat yang mudah dijelaskan itu saja. Tidak keseluruhan tapi yang mudah dijelaskan. Di antaranya mata sarminakan sikokil komari kayak dene pecah rembulan. Di rembulan bisa pecah, yang satu diletakkan tangan kanan, yang separuh dalam tangan kanan, yang separuh tangan kiri. Itu sudah merupakan hal yang tidak masuk akal, nggak bisa diraih oleh akal. Wa husni syamsi wa khabasi syamsi, dan tertahannya matahari. Di antaranya mukjizatnya tertahannya matahari yaitu ketika Sayyidina Ali akan jamaah subuh, beliau berjalan tenang dan di depannya itu ada orang tua. Saking takzimnya Sayyidina Ali kepada orang tua tersebut, beliau tidak berani balap walaupun untuk jamaah, karena man aksana wudu'ahu wa masa ila sholat kutibat sholatan, maka akan ditulis dengan sholat. Selama itu berjalan masih ditulis dengan sholat, makanya tidak perlu lari-lari. Dan dia mengagungkan, memuliakan kepada orang tua, tidak berani balap. Sampai orang tua tersebut di depan masjid, dan ternyata gak belok ke masjid sebab orang Yahudi, di mana Kanjeng Nabi Sayyidina Ali terlambat itu, yang sebenarnya matahari sudah harus keluar tapi ditahan, tidak keluar karena menghormati pada Sayyidina Ali. Itu diantaranya. Itu juga mukjizatnya Rasulullah. Wanab ilmai lan nyumberi banyu mimbaini asobi saking antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi, yang pada waktu itu tidak ada air, lalu sahabat akan berwudu, kekurangan air, lalu Rasulullah memasukkan jarinya yang sangat mulia terhadap wadah, dan di situ mancur airnya dan digunakan wudhu orang 1000 cukup.
Itu termasuk mukjizat. Wa taksiril ma'ilan akai ngekeng-ngekengkan banyu sedikit untuk banyak orang. Bahkan waktu amilan panganan bibarkati lan barokai Kanjeng Nabi. Dalam waktu perang Khandaq, di mana Rasulullah telah bekerja keras untuk menghalau musuh dengan menggali parit. Lalu ketika sahabat mengetahui Rasulullah sangat lelah, terus dipanggillah oleh sahabat, disembelihkan cempe alit, cempe kecil untuk Rasulullah. Hanya cukup dua atau tiga orang. Tapi ternyata ketika Rasulullah diundang untuk makan, malah mengajak teman-teman yang begitu banyak. Akhirnya yang mengundang tersebut ketakutan. Gimana makannya hanya sedikit saja, tapi yang datang banyak sekali. Gimana bingung. Lalu Rasulullah disuruh menutupi makanannya itu, dan akhirnya para sahabat disuruh mengambil bawa tutup itu. Ternyata sampai berapa orang pun masih cukup, dan kenyataannya makanannya masih utuh. Masya Allah, niki mukjizat. Wa tasbih itu amilan moco tasbih panganan, tidak hanya makanan. Rasulullah berjalan, daun-daun sama doyong uluk salam kepada Rasulullah. Makanan-makanan baca tasbih. Wajat wa khaninul jad'i lan ngerintih-ngerintih gelugu. Jad'i gelugu kurma. Niku nangis. Nangis. Wa taslimu sajarilan uluk salami pira-pira wit. Wa masjid sajarilan melakuni wit laimani Kanjeng Nabi. Wa syahadatu halan naksanini sajaralah mari Kanjeng Nabi binubuwah. Jadi pohon-pohon sama berjalan menuju Nabi sambil mengucapkan syahadah untuk Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Wa istima'ul syajaratain lan kumpule wit luru al mutabaidaini kang adu-aduan karuni, wa ruju'u malan balini syajaratain ila amkan yatimah. Jadi pohon dua yang saling jauhan mendekat kepada Rasul, dan setelahnya selesai dia kembali lagi pada tempatnya. Wadurur syad lan dadi sok-sokane puani wedhus al-khaili kang wis legan itu sudah enggak hamil, yang pada waktu itu Rasulullah lagi berjalan, kemudian dia dihampirkan oleh sahabat, dan di situ punya kambing, dan akhirnya kambing yang sudah tidak waktunya untuk menyusui, yang sudah legan, kalau satu orang itu sudah monopus, tapi malah justru deras. Waroti hilan balekake Kanjeng Nabi aina Qatadah bin Nu'man ing mripati Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu ba'da nazarat ing dalam sausi condong apa ain, sausi niku copot apa si ain, wasorot lan dadi apa ain layati maring tangane Qatadah ila makan ya maring panggonane ain. Dalam waktu perangan bola mata Qatadah itu lepas sampai di tangannya, tapi oleh Rasulullah dikembalikan lagi dan berfungsi lagi. Masya Allah.
dokter. Falam takun mangko ora ana apa ain iku tuk rafu jan wuri apa ain badha zalik ing dalam sause mengkono-mengkono radun. Setelahnya dikembalikan sudah enggak diketahui lagi, ya sing niku. Kembali lagi. Wa tafulluhulan nyebul sapa Kanjeng Nabi fi ainaya alien fi ainayi alien ing dalem mripat lurune Sidina Ali karena wajah wa kana lan ana sali sapa Ali ku armada beleken jika Kanjeng Nabi Sidina Ali beleken niku disebul karo Kanjeng Nabi wiris tak tambani terasi sairis waras ora waras ya wis niku lha kok kabari amoko waras apa sih sapa Sidina Ali min saat sangi waktune Sidina Ali langsung kontan blek sembuh. Wa mashihilan musabe Kanjeng Nabi Rijla Abdillah bin Atik radhiyallahu anhu. Kakinya Abdillah niku sakit. Tidak bisa jalan alias lumpuh. Dipegang oleh Rasulullah wa bariat mongko waras apa sirijlun fil halin dalam sanalika. Masyaallah. Wa asbah zalikan ya pira-pira perkara kang nyerupani ing sikakul qamar min Ibrahil mardo nyatani marasaken pira-pira wong kang lara wa zawil ahati lan pira-pira wong kang duweni penyakit lan kang duweni